Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahendra Trianova, NIM 38. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu, menurut bahasa, mutawatir berarti berturut-turut dan beriringan satu dengan lainnya dalam meriwayatkan suatu hadis. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak riwayat yang menurut adat kebiasaan. Kemudian menurut Imam Muhammad Ajad Al-Khatib, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa riwayat di mana menurut adat dan kebiasaannya mustahil mereka sepakat untuk berdusta oleh jumlah periwayat dengan jumlah periwayat yang sama antara sanad awal sampai sanad terakhir. Hadis ahad. Hadis ahad yaitu berasal dari kata ahad atau wahid yang berarti satu. Maka dapat disimpulkan bahwa ahad atau khobar wahid itu hanya satu orang yang menyampaikan atau periwayatnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ahad ini adalah hadis yang dimana periwayatnya itu tidak mencapai pada jumlah periwayat hadis mutawatir dan juga tidak memenuhi persyaratan mutawatir. Kemudian macam-macam hadis mutawatir, yaitu yang pertama ada hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada hadis mutawatir maknawi. Hadis ini adalah hadis yang lafaz dan artinya berlainan antara satu riwayat dan riwayat lainnya, tapi terdapat penyesuaian makna secara umum. Kemudian ada macam-macam hadis ahad. Ada hadis masyhur, yaitu secara bahasa adalah isim maf'ul dari kata syahara. Aku memasyurkan sesuatu, yang mempunyai arti bahwa aku menjelaskan dan mengumumkan suatu hal. Kemudian yang kedua yaitu ada hadis aziz, yaitu bahwa hadis yang diriwayatkan dua orang dan berada pada satu tobakoh, kemudian orang-orang meriwayatkannya. Kemudian yang ketiga ada hadis gharib. Gharib di sini menurut bahasa adalah badiun anil watoni, yaitu yang jauh dari tanah. Sedangkan hadis gharib menurut istilah adalah matafarradha birwayatihi syaksun fi ayyi mafluin waqa'a al-tafarrud bihi fi as-sanad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. Kemudian kita akan membahas tentang status kehujahan hadis mutawatir dan hadis ahad. Imam Abu Hanifah menjadikan Ahlus Sunnah sebagai hujjah dalam penetapan hukum-hukum syariah dengan syarat as-sunnah itu diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan. Sedangkan khusus hadis ahad, ia persyaratkan harus tidak bertentangan dengan kaidah yang telah disepakati oleh ulama dan matanya tidak menyangkut soal-soal yang umum serta tidak bertentangan dengan qiyas. Bahkan hadis mursal pun diterimanya jika tidak bertentangan dengan Al-Quran tentunya. Kemudian Imam Malik memegangi hadis sebagai hujjah bukan hanya pada hadis mutawatir, melainkan juga pada hadis masyhur, hadis mursal dan hadis ahad, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan amalan ulama Madinah. Kemudian ada Imam Idris As-Syafi'i mendudukan hadis ahad sebagai hujjah jika hadis ahad itu diriwayatkan oleh periwayat yang memenuhi kriteria dzabit. Demikian juga halnya hadis mursal
jika riwayatnya banyak berjumpa dengan sahabat dan sanadnya pun dapat dipercaya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berhujjah dengan umumnya hadis, baik hadis mutawatir, hadis ahad maupun hadis do'if, hadis mursal dan lainnya. Ia pun mendahulukan hadis do'if daripada qiyas. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kita membahas pandangan ulama terhadap hadis mutawatir. Mahmud Al-Tohan yang pertama yaitu menurutnya hadis yang diriwayatkan oleh banyak riwayat yang menurut adat kebiasaan itu mustahil mereka sepakat berdusta. Kemudian dari Muhammad Ajad Al-Khatib seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah riwayat yang menurut adat kebiasaan mereka sepakat untuk tidak berdusta ya. Maksudnya untuk berdusta dari setiap rawi yang ada dan dari setiap tobaqoh tidak kurang dari standarisasi hadis mutawatir. Kemudian ada pandangan ulama terhadap hadis ahad ya. Hadis ahad ini menurut Al-Qasayani dan Ibnu Daud ya, itu kita tidak wajib beramal dengan hadis ahad. Kalau menurut jumhur ulama usul, hadis ahad itu memberikan faedah dan dugaan atau pikiran yang kuat. Menurut Imam Syafi'i, hadis ahad tidak menghapuskan suatu hukum dari hukum-hukum Al-Quran. Kemudian menurut sebagian ulama, hadis ahad diamalkan dalam segala bidang, maksud saya. Ya, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau banyak sekali kata-kata atau kalimat yang saya ucapkan itu salah ya. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.